Seperti halnya tubuh kita yang senantiasa membutuhkan asupan air yang cukup agar dapat bertahan hidup dan terhindar dari dehidrasi, yaitu suatu kondisi di mana tubuh kita kekurangan cairan. Maka begitu pula dengan jiwa kita. Jiwa kita pun dapat merasakan dehidrasi jika asupan keimanan berkurang. Inilah yang disebut dengan dehidrasi iman. Setiap manusia pasti selalu mendambakan hidup bahagia, bahkan tak jarang kita temui orang-orang yang menjadikan kebahagiaan hidup di dunia sebagai cita-cita tertingginya. Memiliki rumah megah, mobil mewah, istri yang cantik, dan deposito berlimpah. Wajarlah jika banyak yang menjadikan kemapanan dalam bidang materi sebagai standar keberhasilan dalam hidup di dunia. Dan sebaliknya, kemiskinan menjadi pandangan kegagalan dalam hidup. Fenomena orang yang berpikir seperti ini telah Allah Subhanahu wa Ta'ala sinyalir dalam Al-Quran. وَأَمَّا Pada 11 Agustus lalu, insan perfilman dunia dikejutkan dengan meninggalnya seorang komedian dan aktor kawakan Hollywood bermuka manis, Robin Williams, yang tewas bunuh diri. Fenomena bunuh diri di kalangan selebriti sebelumnya juga terjadi di belahan dunia lain, seperti Korea, di mana banyak selebritisnya mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Seorang psikolog dari Universitas Yonsei Korea, Hwang Sang-min, pernah menganalisis fenomena bunuh diri di Korea. Menurutnya orang Korea memiliki konsep yan, di mana setiap orang berusaha bersikap diam dan tabah walaupun dalam keadaan marah. Faktor lain, karakter orang Korea yang tergolong tertutup, sehingga para artis akan merasa malu jika ketahuan sedang depresi. Bisa jadi agama menjadi faktor penting, karena Islam mengajarkan untuk tidak berputus asa terhadap rahmat Allah dalam hidup di dunia. Sabar dan ikhlas dalam menghadapi masalah, dan percaya bahwa dalam setiap masalah dijamin Allah pasti ada jalan keluar. Inna ma'al yusri yusro, wa inna ma'al usri yusro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa setia Hasanah Trans 7. Kami kembali hadir untuk menyapa dan memberikan guyuran informasi Islami. Semoga tayangan kami hari ini mampu meningkatkan wawasan Anda akan pedoman berperilaku sesuai tuntunan Islam, agama, rahmat semesta alam. Secara bahasa, iman berarti percaya. Para ulama memberikan penjelasan gamblang akan karakteristik dari iman yang bisa naik dan turun. Naiknya iman karena sebab ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan turunnya disebabkan karena kemaksiatan kepada Allah. Sebab itu sebagai seorang mukmin yang baik, hendaknya kita senantiasa mengupayakan agar keimanan kita tetap prima, walaupun setiap kita dilahirkan sebagai manusia biasa yang terkadang sering terjerumus ke dalam perbuatan dosa. Allah Ta'ala berfirman, Ya قبل
ومن يكفر بالله Dalam ayat ini Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk senantiasa memperbaharui keimanan kita agar tetap hidup. Keimanan itulah akan menjadi kemudi kita dalam mengarungi lika-liku kehidupan dunia. Keimananlah yang mampu membuat kita tegas mengatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, hendaklah dia merubahnya dengan tangannya. Apabila tidak mampu, maka hendaknya dengan lisannya. Dan apabila tidak mampu lagi, maka dengan hatinya. Sesungguhnya, itulah selemah-lemah iman. Hadis riwayat Muslim. Karena imanlah, seorang pejabat pemerintahan dapat menjaga dirinya untuk tidak melakukan korupsi, walaupun peluang untuk korupsi terbuka lebar di hadapannya. Karena imanlah, seorang hakim agung dapat memutuskan suatu perkara pengadilan dengan benar, walaupun pundi-pundi uang suap begitu menggoda. Karena imanlah, Nabi Yusuf alaihi salam dapat menjaga dirinya dari rayuan istri pejabat yang tergila-gila dengan ketampanannya kala itu. Karena iman yang kokohlah, Ibunda Siti Hajar tetap optimis menyusuri bukit kering kerontang, Safa dan Marwah hingga 7 kali putaran untuk meredakan tangisan si kecil Ismail alaihi salam yang tengah kehausan. Dan setiap keimanan pasti berbuah rahmat. Nabi Yusuf menjadi petinggi yang dihormati dan bertemu kembali dengan keluarganya yang terpisah. Bunda Siti Hajar dan Nabi Ismail kecil mendapatkan rahmat air yang tak berhenti mengalir bernama Zam-Zam. Bahkan kini Zam-Zam masih bisa kita nikmati sebagai rahmat Allah kepada kaum muslimin. Maka janganlah berputus asa dari rahmat Allah, karena Islam mengajarkan setiap manusia untuk tidak berputus asa. Maka rahmat seperti apa yang ingin diharapkan bila kita mudah depresi dengan lilitan hutang? Atau seorang pemuda yang ditolak cintanya? Namun telah menjadi ketetapan Allah bahwa hati manusia itu sering berbolak-balik. Kadang mengingat Allah, kadang lalai dari mengingat Allah. Kadang taat, kadang maksiat. Untuk menggambarkan hati manusia yang sering berubah-ubah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika pernah bersabda, perumpamaan hati adalah seperti bulu yang tersangkut di pangkal pohon, kemudian angin menelungkupkan bagian atas menjadi bawahnya. Hadis riwayat Ahmad. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya yang berkuasa membolak-balikan hati dan merubahnya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Abdullah ibnu Amr ibnu Al-Ash, bahwa dia mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya hati, kalbu anak keturunan Adam, seluruhnya berada di antara jari jemari Zat yang Maha Pengasih. Seperti satu kalbu dibolak-balikan sekehendaknya. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa, Allahumma ya musyarifal kulub, syarif kulubana ala ta'atika. Ya Allah, pembolak-balik kalbu, palingkanlah kalbu kami kepada ketaatanmu. Hadis riwayat Muslim. Betapa lemahnya daya dan upaya kita untuk dapat menjaga keimanan. Sebab itulah doa ini sangat dianjurkan dimunajatkan dalam setiap doa kita kepada Allah. Seorang mukmin hatinya haruslah menyadari akan setiap penyakit yang menyusup dan faktor penyebabnya. Sebagaimana organ tubuh manusia yang normal, salah satunya akan memberikan sinyal berupa rasa sakit bila terluka. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan kita mengenai hati yang keras, terkunci mati dalam firman-Nya. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika
فهي كالحجارة أو أشد قسوة. Efek yang dirasakan oleh orang yang mengalami dehidrasi iman begitu banyak. Di antaranya adalah hatinya menjadi keras, tidak tersentuh oleh nasihat-nasihat kematian, ataupun melihat orang mati dan jenazahnya. Bahkan meskipun dia termasuk yang mengusung jenazah dan menguruk kubur dengan tanah, langkahnya tak berarti selain langkah di antara bebatuan. Kemudian dehidrasi iman juga dapat menyebabkan hilangnya khusyuk dalam beribadah. Pikirannya selalu melayang saat melaksanakan sholat, membaca Al-Quran, membaca doa, maupun ibadah lainnya menjadi aktivitas ritual biasa tak bermakna. Tidak dapat mentadaburi dan merenungi makna-makna zikir. Membacanya sambil lalu dan dengan cara yang menjemukkan, terlebih bila zikirnya telah dihafal. Sekalipun telah membiasakan diri berdoa dengan doa-doa tertentu pada waktu yang telah ditentukan oleh sunnah, tetap saja dia tidak dapat khusyuk memahami makna-makna doa tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam sebuah hadis qudsi, tidak diterima doa dari hati, kalbu yang lalai lagi lengah. Hadis riwayat Tirmizi. Lemahnya iman menyebabkan seorang mukmin malas melakukan ketaatan dan cenderung melalaikan. Jikapun melaksanakan, hanyalah sekedar aktivitas kosong tanpa ruh, tanpa penghayatan. Allah Ta'ala mendeskripsikan orang-orang munafik dengan firman-Nya. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 142. Termasuk juga ketidakpedulian akan luputnya musim-musim kebaikan serta waktu-waktu ibadah. Seperti malas menunaikan puasa sunnah di bulan Syawal, ini menunjukkan akan tidak adanya perhatian mendapatkan pahala. Mengakhirkan ibadah haji padahal mampu, enggan berjihad padahal dalam keadaan lapang, dan meninggalkan sholat berjamaah sehingga berujung pada meninggalkan sholat Jumat. Nauzubillah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, masih terus saja suatu kaum meninggalkan saf pertama hingga Allah akhirkan mereka ke neraka. Hadis sahih riwayat Abu Daud. Si penderita dehidrasi iman umumnya tidak sadar dengan teguran hatinya sewaktu tertidur saat masuk waktu sholat wajib. Demikian pula ketika luput melakukan sholat sunnah rawatib atau meninggalkan wirid, dia tidak berhasrat untuk mengganti apa yang telah terlewat itu. Apalagi ketika responnya mati saat menghadiri prosesi kematian dan mensolatinya. Dia tidak mengingatkan pahala dan tidak merasa butuh, kontras sekali dengan orang-orang yang telah Allah deskripsikan dalam firman-Nya. Sesungguhnya, mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik. Dan mereka berdoa kepada kami dengan harap dan cemas, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Al-Quran Surah Anbiya ayat 90. Kemudian orang yang mengalami dehidrasi iman sering merasa tidak lapang dadanya, hilang selera, terperangkap dalam ego, bahkan seolah ada beban berat yang menghimpit. Akibatnya menjadi cepat emosi, berkeluh kesah hanya karena urusan sepele, merasa tertekan dengan tingkah orang di sekitarnya, tidak toleran, bahkan hingga mengalami depresi. Tidak dengan janji-janji dan ancaman, tidak pula perintah dan larangan, maupun dengan ancaman hari kiamat. Mereka yang dehidrasi imannya berpaling dari mendengar Al-Quran, jiwanya tidak sanggup konsisten membacanya. Ketika membuka Al-Quran, hampir-hampir menutupnya kembali. Dehidrasi iman juga berdampak pada cara pandang melihat orang lain. Cemburu yang berlebihan dan tak berguna. Gembira dan menginginkan saudaranya gagal, rugi, terkena musibah dan lenyap kenikmatannya. Dia merasa gembira ketika nikmat yang ada pada saudaranya sirna, karena sesuatu yang menjadikan saudaranya itu istimewa telah tiada darinya. Sikap dengki adalah juga efek dari keringnya iman dalam diri.
Rasa gembira dan menginginkan orang lain gagal, rugi, terkena musibah, dan lenyap kenikmatannya, atau sebaliknya, ia menjadi orang yang merasa menderita. Manakala orang lain memperoleh kenikmatan dari Allah berupa keberlimpahan harta, kedudukan mulia, kesuksesan meraih cita, dan lain sebagainya. Dampak lain dari dehidrasi iman adalah sering meremehkan kebaikan dan tidak peduli dengan kebaikan-kebaikan kecil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita agar tidak seperti itu. Janganlah meremehkan kebaikan sekecil apapun, sekalipun sekedar mengosongkan isi embermu untuk orang yang memerlukan air, dan sekalipun berbicara dengan saudaramu dengan wajah yang ceria. Hadis riwayat Ahmad. Seandainya ada yang ingin mengambil air dari sumur, sedangkan kita telah lebih dulu mengambilnya, maka berikan air itu kepadanya. Amalan seperti ini, meskipun nampaknya sepele, tidak semestinya diremehkan. Demikian pula dengan menemui saudara seiman dengan wajah ceria, membersihkan kotoran dan sampah dari masjid, walaupun hanya serpihan, karena bisa saja hal yang sepele ini justru menjadi sebab pengampunan dosa. Allahumma amin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang lewat di jalan dan mendapati ranting kayu menghalangi jalan. Dia berkata, demi Allah, aku akan menyingkirkannya agar tidak menyakiti kaum muslimin lain. Dia pun dimasukkan ke dalam surga. Hadis riwayat Muslim. Dan yang terakhir, kekeringan iman dalam diri mengakibatkan seorang mukmin tidak peduli dengan kondisi kaum muslimin, tidak bersimpati untuk sekedar mendoakan mereka, terlebih memberikan sedekah maupun bantuan lain. Ia mati rasa terhadap penderitaan saudara-saudaranya di belahan bumi yang terbelenggu musuh, tertindas, teraniaya, dan terkena bencana di Palestina, Suriah, Mesir, Irak, dan di belahan bumi lainnya. Mereka hanya mementingkan keselamatan diri mereka sendiri. Ini adalah dampak dehidrasi iman. Padahal seorang mukmin yang baik justru harus bersikap sebaliknya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya seorang mukmin bagi ahli iman seperti kepala pada tubuh. Seorang mukmin akan merasa sakit terhadap penderitaan ahli iman, seperti sakitnya tubuh ketika merasa ada gangguan di kepalanya. Hadis riwayat Ahmad. Secara umum, dapat dipahami bahwa setiap bentuk kemaksiatan kepada Allah akan berefek pada semakin mengeringnya keimanan seorang mukmin. Di antara sebab utama keringnya keimanan seseorang adalah karena menjadikan dunia sebagai tujuan utama. Benarlah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Azza wa Jalla berfirman, sesungguhnya kami turunkan keberadaan harta untuk menegakkan sholat dan membayar zakat. Seandainya anak keturunan Adam memiliki satu danau harta, niscaya dia ingin memiliki dua. Jika dia memiliki dua danau, niscaya ingin memiliki 3 danau. Dan tidaklah anak Adam akan puas kecuali setelah dipenuhi tenggorokannya oleh tanah. Lalu Allah mengampuni siapa saja yang bertaubat. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian panjang angan-angan juga dapat merusak keimanan kita, sebab membuat malas untuk berbuat ketaatan, membuat pelakunya gemar menunda-nunda waktu, tergila-gila dengan kenikmatan dunia, lupa akhirat. Hal ini membuat hatinya mengeras. Hal lain yang juga menjadi sebab lemah iman dan kerasnya hati ialah berlebihan dalam makan, tidur, tertawa, dan bicara. Banyak makan memampatkan pikiran, memberatkan badan dalam berbuat ketaatan, dan membuka jalan bagi setan untuk menguasai dirinya. Terlebih bila ternyata makanan yang dimakan tersebut adalah makanan haram. Sedangkan berlebih-lebihan dalam bicara dapat mengeraskan hati. Tentu hal yang pertama kita lakukan untuk mengobati dehidrasi iman adalah dengan memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara doa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan agar terhindar dari dehidrasi iman adalah, Ya Allah,
berikanlah kepada kami rasa takut yang menghalangi kami berbuat maksiat kepadamu, ketaatan yang mengantarkan kami pada keridhoan-Mu, dan keyakinan yang membuat musibah-musibah dunia menjadi tak berarti di mata kami. Ya Allah, berilah kami kesenangan dengan pendengaran kami, penglihatan kami, dan kekuatan kami selama Engkau masih menghidupkan kami. Berilah balasan kepada orang yang menzalimi kami, dan tolonglah kami menghadapi orang-orang yang memusuhi kami, dan janganlah Engkau jadikan musibah kami adalah musibah pada urusan agama kami. Dan jangan pula Engkau jadikan dunia sebagai cita-cita kami yang terbesar dan puncak pengetahuan kami. Dan janganlah Engkau kuasakan terhadap kami orang-orang yang tidak mengasihi kami. Dengan rahmat-Mu, ya Allah, wahai yang paling penyayang di antara yang penyayang. Hadis sahih riwayat Tirmizi. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Tatkala kita berhasil mencapai suatu cita dalam kehidupan kita, atau kita mendapat berbagai nikmat dari Allah berupa nikmat sehat, nikmat kecukupan harta, naik jabatan, dan sebagainya, hal tersebut tak lantas membuat kita terlena. Justru membuat kita makin bersyukur kepada Allah Ta'ala. Begitu pula sebaliknya, bila kita tertimpa musibah berupa rasa sakit, kemiskinan, kegagalan dalam hidup, hal-hal tersebut tak membuat kita berputus asa, apalagi sampai depresi. Musibah itu kita sikapi dengan kesabaran, sehingga dengan sebab kesabaran itu kita memperoleh guyuran pahala tak berbatas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman-Nya, قُلْ يَا عِبَادِي الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ. Nah pemirsa, Hasanah hari ini menyajikan informasi dan tuntunan mengenai bahaya dehidrasi iman. Semoga tayangan Hasanah hari ini mampu diambil hikmah dan ibrahnya. Maafkan jika dalam tayangan ini ada penggambaran atau penyampaian kata yang menyinggung. Tiada yang lebih kami harapkan selain ridho Allah serta apresiasi Anda kepada kami sebagai salah satu pedoman akan tuntunan hidup yang sesuai syariat. Nantikan kami setiap hari Minggu hingga Jumat jam 5.30 waktu Indonesia Barat di Trans 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.